Shalom. Ayat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dalam kitab Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan letakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, saya memberikan tema, "Aku telah melihat Tuhanku yang penuh kasih." Ada masalah, kita bilang begini, "Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah pertolonganmu? Di manakah mujizatmu?" Padahal Tuhan ada di sana. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tidak lari kemana-mana. Tapi kita saja yang tidak menyadarinya. Mengapa? Karena fokus kita kadang-kala bukan kepada Tuhan, tetapi kepada masalah dan pergumulan hidup kita. Tuhan tidak mau kita meninggalkan Dia. Tuhan pun tidak mau kita tidak mengenalnya. Tuhan mau supaya kita dekat dengan Dia, saudara-saudara. Dari kejadian perjumpaan antara Maria Magdalena dengan Yesus yang telah bangkit, ini mentransformasi kehidupan Maria Magdalena dari orang yang sebelumnya berduka cita, butuh penghiburan, butuh kekuatan, yang terluka parah. Sekarang Yesus bilang, "Pergilah, katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, kepada Allahmu dan Allahku," bahwa Yesus telah bangkit. Dulu Dia adalah penduka. Sekarang Yesus mengutus Dia untuk membawa kabar sukacita.
yaitu kebangkitan Yesus. Bagi teman-temannya yang sementara masih terluka. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan pernah menyerah hanya karena kita diproses oleh Tuhan. Jangan pernah menuduh Tuhan atau menuduh orang lain ketika kita ada di dalam masalah. Karena bisa jadi saudara, semua masalah, semua pergumulan yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita, kita sementara diproses untuk menjadi penyembuh bagi mereka yang terluka. Kalau kita tidak tahu cara mengobati diri kita, kita juga tidak akan pernah tahu cara mengobati orang lain. Kalau kita tidak tahu cara menenangkan diri kita, kita tidak akan pernah tahu cara untuk menenangkan orang lain. Dia telah bangkit untuk menyatakan bahwa dirinya menyertai kita sampai selama-lamanya. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak hidup. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak punya kekuatan untuk menjalani hidup. Karena Yesus mati dan bangkit bagi kita, maka kita punya pengharapan, punya harapan, kita punya masa depan, kita punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Saksikanlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena ada Tuhan di sana untuk selalu menyertai dan membimbing kehidupan kita semua. Amin. Boleh enggak di momen Paskah ini jangan pernah lupakan Yesusmu bukan hanya disalib, Yesusmu bukan hanya mati, tapi yes itu semua benar. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Sekali lagi, dia bangkit. Dan karena dia bangkit, Yesus bangkit bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia bangkit supaya kekuasa kebangkitan itu saudara mengalir dalam kehidupan saya dan kamu, supaya apapun yang mati di dalam hidupmu dibangkitkan kembali. Karena lupakan seperti yang dijanjikannya di dalam firman-Nya, dia kerjakan, dia lakukan saudara. Momen Paskah ini, jadikan ini momen yang membuat saudara sadar bahwa betul batunya besar, betul semua dihalangi, semua tidak ada celah, tapi kuasanya lebih besar. Tapi setiap kali saudara dihadapi pada momen-momen masalah atau pergumulan, perkatakan dengan iman, kuasanya lebih besar. Momen Paskah ini saya membuat ilustrasi kepada saudara-saudara yang mungkin imannya sudah mulai mati, bahkan sudah mati. Mari kita bangkitkan kembali. Ilustrasinya begini, teh dimasukkan gula, manis enggak? Enggak, dia manis kalau diaduk. Diguncang baru dia manis. Sama, Tuhan izinkan ada guncangan, bukan Tuhan jahat. Tuhan hanya mau mempermanis hidup saudara dan saya dari sebelumnya dan dari sebelumnya. Makanya masalah itu sebab, bukan akibat.
Tuhan izinkan ada masalah supaya berakibat kita naik kelas. Dia izinkan semua terjadi supaya karakter kita lebih kuat. Tuhan izinkan kita dibohongi supaya kita gak belon terus. Orang yang pernah dibohongi lebih bijaksana karena pernah dibohongin. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan saudara dan saya disakiti supaya kita jadi strong person, gak jadi pribadi yang lemah. Makanya masalah itu adalah sebab, akibatnya adalah supaya kita naik kelas. Tuhan baik sama saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan baik kepada saya dan saudara. Dan sebagai bukti kasihnya, Dia rela disalibkan untuk saudara. Amin. Berbahagialah yang mendengarkan kebenaran firman serta melakukannya di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati.